Kemudian hari ini juga kita orang memperingati 59 tahun. Kita orang punya tanah diambil alih oleh Indonesia atas kerjasama dengan Belanda, Amerika, dan PBB. Makanya kemarin saya waktu di Raja Ampat ada tawaran untuk sebagai mediator. Tapi saya bilang tidak bisa. Saya posisi berdiri di Papua Merdeka. Orang mediator tuh netral di tengah-tengah. Tidak pro Indonesia, tidak pro Papua Merdeka. Masa saya jelas-jelas Papua Merdeka baru suruh jadi mediator. Jadi maksudnya mungkin ya Komnas HAM. Saya juga tidak setuju Komnas HAM jadi mediator. Komnas HAM itu perpanjangan dari pemerintah penjajah Indonesia. Tidak bisa jadi mediator. Mediator itu negara netral yang diminta dan disetujui oleh baik Indonesia maupun Papua Merdeka. Baru bisa dipercaya jadi di tengah-tengah sebagai mediator. Misalnya Indonesia bilang, kami mau pakai Malaysia. Nah, jelas kita orang Papua, kami tidak setuju. Soalnya orang Malaysia juga suku Melayu sama dengan Indonesia, sama-sama Melayu, jadi kami tidak setuju. Nanti dia curang, tidak di tengah-tengah, tidak jujur. Jadi kami bisa minta, mungkin negara Eropa, tapi Eropa yang tidak ikut makan di Freeport. Sebab ada negara Eropa yang ikut sama-sama menikmati tambang selama ini. Lihat kita orang dibunuh tapi diam saja, tidak bicara pelanggaran HAM. Jadi nanti cek ada berapa negara, saya kalau tidak salah 24 atau 26 negara itu makan di Freeport. Jadi mereka yang terlibat di situ tidak boleh jadi mediator di tengah-tengah. Jadi tidak boleh negara yang ikut makan di Freeport jadi mediator, itu tidak bisa. Jadi kalau mau berunding, ya itu PBB, Amerika, Indonesia di satu pihak dan Papua Merdeka satu pihak, baru ada negara lain yang netral di tengah-tengah yang tidak ikut makan di Freeport. Baru dia sebagai mediator, begitu. Baik, kemudian itu sedikit tentang kemarin tawaran kepada saya untuk jadi mediator yang saya jelaskan. Saya bilang saya punya warna jelas, Papua Merdeka tidak bisa jadi mediator. Kemudian 59 tahun kita orang ditipu oleh Amerika, Belanda, PBB dan Indonesia. Jadi masalah Papua tidak bisa cuma bicara antara rakyat Papua dengan Indonesia. Yang bikin luka ini berdarah sampai hari ini Amerika, PBB, Belanda, Indonesia. Jadi kalau mau bikin sembuh luka, orang semua ini harus duduk sama-sama. Baru dengan kita orang, baru kita bicara. Baru menyelesaikan masalah di Papua. Jadi masalah di Papua, banyak orang Indonesia bilang, itu masalah di dalam negeri, tidak bisa internasional itu. Salah. Orang tidak tahu sejarah awalnya bagaimana. Jadi kita yang mengalami, kita tahu bahwa itu masalah Papua itu masalah internasional. Jadi harus libatkan PBB, Amerika, Belanda, Indonesia, baru Papua di satu pihak. Kemudian ada negara lain di tengah-tengah sebagai mediator. Dan ya, selama ini 59 tahun Indonesia bakar semua sejarah-sejarah perjuangan Papua Merdeka. Juga dulu ada demo-demo zaman Belanda untuk tuntut Papua Merdeka. Itu Indonesia sudah musnahkan semua supaya kita orang seakan Papua tidak punya sejarah. Jadi Papua macam tidak punya sejarah, tiba-tiba Indonesia ketemu kita orang baru dia yang bikin kita bersejarah. Ini penipuan. Jadi jangan percaya, kita orang punya sejarah ada. Kemudian Indonesia mau musnahkan kita punya budaya,
Nah itu makanya kakak almarhum Arno Ab membangun grup musik Mambesak untuk pelihara budaya Papua supaya jangan hilang. Nah ini saya kasih contoh nyata. Tahun 2000, saya lupa. Tahun 2015 setelah saya keluar dari penjara. Kemudian ada sempat pulang kampung di Biak. Terus ini bapak ke kampung, sekarang saya mau jalan ke mama ke kampung, di tengah-tengah ada kampung besar, kampung Sor. Itu ada acara nikah. Ini di kampung, acara nikah. Saya dengar begini, mama, speaker baru acara nikah tapi lagunya lagu dangdut. Saya bilang, Pak, ini Papua sudah punya budaya lagi, sampai kamu putar lagu dangdut di kampung ini kan? Nah itu salah satu cara untuk Indonesia hilangkan kita punya budaya. Jadi kita lagu-lagu daerah itu harus pelihara. Ajar sama anak-anak kecil dorang supaya ingat, oh kami punya lagu itu ini, kami punya budaya ini. Jadi itu harus kita tanamkan sama anak-anak, jangan sampai hilang. Saya ingat dulu saya masih kecil, masih SD apa, SMP, SMA, itu dengar lagu dangdut itu langsung kasih mati radio, ganti gelombang, putar cari radio lain. Tapi yang sekarang karena begitu dengar lagu dangdut, oh volume kasih mati, kasih habis, langsung lebar goyang. Wah, ini salah satu bentuk penjajahan budaya. Jadi ini saya kasih tahu supaya teman-teman dengar lagu dangdut kasih mati itu tape. Kalau lagu daerah, itu baru kasih volume habis. Lagu tanah itu kasih volume habis. Ini supaya kita tanamkan sama kita generasi muda. Bahwa kami orang Papua punya budaya, kita bukan ambil budaya orang luar. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian teman-teman yang muda-muda jangan takut jadi tahanan politik. Jangan takut masuk penjara. Perjuangan sebuah bangsa itu harus ada tahanan politik baru orang perhatikan. Kalau perjuangan merdeka tapi tidak ada tahanan politik, ini tipu saja ini. Jadi waktu polisi mau tangkap tidak usah lari. Berarti dia siap, tanggung jawab. Ya, kami berjuang untuk merdeka. Mau tangkap, ya silakan tangkap. Jadi tidak usah lari. Tidak usah melawan polisi. Nanti kalau dapat pukul, dapat tendang. Kalau pukul tendang, oh terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Tapi bilang, saya tidak melawan. Kalau mau tangkap, silakan tangkap. Saya siap. Tanggung jawab. Saya punya bangsa. Begitu. Jadi kalau kita lari, dia terus doang. Tidak usah lari, siap saja. Saya waktu di Jakarta, baru teman-teman Indonesia, Jakarta dong bingung. Dia bilang, kami salut sama adik-adik KMP di Jakarta. Biasa kami aksi-aksi itu polisi mau tangkap, kami lari cari selamat. Ini anak adik-adik KMP, polisi mau tangkap, bukan lari, baku rampas naik trek semua, kasih penuh trek. Jadi dong loh, kami heran. Biasa mau ditangkap tuh kami lari, ini tidak. Adik-adik KMP malah baku rampas naik trek, baku rampas sudah ketangkap. Nah ya itu semangat. Nah, kami berjuang untuk Papua Merdeka, jadi kami siap ditangkap kah, kami tidak tangkap. Kemudian yang terakhir saya mau sampaikan, kalau sudah ditangkap, adik-adik bangga, sebab karena polisi bikin adik-adik dia di tahanan politik, berarti ada levelnya sama, dengan Nelson Mandela, Ramos Horta, Sanana Gusmao, Soekarno sendiri, Muhammad Hatta, Mahatma Gandhi. Berarti masuk dalam jajaran tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh politik dunia. Itu tokoh politik dari bangsa Papua. Begitu. Jadi jangan takut masuk penjara. Kecuali kita orang bikin kriminal, itu baru dong mau foto kita malu. Tapi kalau tahanan politik, bangga. Saya ini pejuang bangsa. Jadi foto bangga. Bila perlu foto, bilang Papua Merdeka. Naik mobil polisi dapat tangkap juga di atas mobil berteriak sama masyarakat. Papua Merdeka, Papua Merdeka. Terus takut. Di dalam penjara juga ada kesempatan kasih naik bendera. Kenapa takut? Orang takut tuh masih di luar penjara. Sudah dalam penjara. So habis. Mau takut apa lagi sudah dalam penjara. Jadi kasih naik juga mau masuk di penjara.
penjara mana lagi? Ini sudah penjara. Begitu adanya. Jadi tidak usah takut. Sepanjang kita berjuang dengan baik, benar untuk kebenaran tanah Papua, tidak usah takut. Kemudian, ya saya pikir kalau perjuangan Papua merdeka ini tidak benar, yang nominal teroris, mungkin saya juga sudah mati lama. Tapi buktinya Tuhan masih pelihara saya sampai hari ini. Ini karena perjuangan ini benar. Yang penting kita orang berjuang yang benar, jujur, adil, yang hati yang tulus. Begitu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk penghargaan yang diberikan untuk kami para tahanan politik. Saya mewakili teman-teman Tapol-Napol. Dan yang perlu untuk teman-teman ingat, perlu kampanye untuk pembebasan Victor Yemo, juga Yakub Skripsi yang masih ada di Wamena, dan teman-teman yang masih di daerah lain. Mungkin cari data, mereka punya nama-nama, perlu diangkat. Jadi yang punya Facebook, apakah angkat itu. Angkat itu supaya itu menjadi mendunia lagi. Jangan dorang di penjara, kita lupa dorang. Tidak, kita di luar kampanye untuk mereka yang masih dalam penjara. Itu merupakan dukungan, supaya dunia luar tahu, oh ini ada orang-orang Papua yang masih di penjara. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Terima kasih. Raja Yesus memberkati.